Selamat malam promo semua. Udah cocok nih waktunya buat istirahat. Biar lebih nikmat, istirahatnya sambil nonton film yuk. Hari ini kita mau kasih kalian film yang seru lagi nih. Banyak di request sama kalian juga loh. Judulnya Godzilla Minus One. Jadi di film ini, Jepang kondisinya lagi krisis banget pasca perang. Godzilla datang. Wah, apakah warga Jepang berhasil melawan Godzilla yang ngamuk? Duh, makin penasaran nih. Bakal seru banget gak sih? Ya udah, biar nggak lama-lama, nanti Mimin kenalin karakter pemainnya sambil berjalan aja ya. Nah, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Pembukaan scene-nya ini di tahun 1945, sekitar akhir Perang Dunia Kedua ya Pramal. Koichi Shikishima, si pilot kamikaze, mendarat di Pulau Odo. Dia mau benerin pesawatnya. Tapi setelah dicek, ternyata semua normal, nggak ada kerusakan. Sosaku Tachibana, si mekanik utama, di sini jadi nyimpulin kalau Shikishima cuma pura-pura. Seakan ada kerusakan, padahal dia cuma melarikan diri dari tugasnya. Dan emang kelihatannya sih dia kayak ketakutan gitu, ditugasin jadi pilot kamikaze. By the way, kamikaze itu perintah untuk serangan bunuh diri ya di zaman Perang Dunia Kedua. Tapi ya, Tachibana paham kok, emang gak mudah buat ikhlas ngejalanin tugas itu. Malam itu, tiba-tiba ada sirine darurat, yang berarti ada serangan. Tiba-tiba, nongol si Godzilla dari laut. Ngamuk itu dia. Tachibana minta Shikishima buat coba nembakin pakai senjata di pesawatnya. Karena saking takutnya, dia nggak nembak-nembak tuh. Gojinya jadi ngedeket ke arah yang pada ngumpet. Ditembakin juga nggak mempan kan? Malah makin ngamuk itu si Goji. Satu persatu pada tewas. Untungnya Shikishima juga sempat lari tuh pas pesawatnya mau dicaplok. Udah gak kuat dia, saking takutnya akhirnya dia pingsan. Sadar-sadar udah besok harinya nih. Dan di situ cuma ada Tachibana yang selamat. Pas lagi ngerapihin jasad-jasad pasukannya, dia lihat Shikishima. Marah tuh dia nyalahin Shikishima atas kematian pasukannya. Ini Shikishima pulang ke rumahnya di Tokyo. Tapi taunya rumahnya juga udah hancur dibom. Tetangganya juga datang-datang langsung nyalahin dia karena tahu kalau dia itu pilot kamikaze. Dia dibilang pengecut karena nggak ngejalanin tugasnya. Jadi banyak korban kayak sekarang. Bahkan termasuk orang tuanya sendiri. Makin ngerasa bersalah tuh dia. Lagi bingung harus kemana. Tiba-tiba ada cewek yang nitipin bayi ke dia. Tuh cewek lagi dikejar-kejar orang, kabur entah kemana. Tadinya dia mau tinggalin tuh bayinya, tapi nggak tega. Akhirnya dia bawa lagi. Tuh cewek tiba-tiba nongol. Dia malah jadi ngikutin si Shikishima. Cewek itu namanya Noriko, sedangkan si bayi namanya Akiko. Setelah tahu mereka berdua yatim piatu, Shikishima jadi ngerasa bersalah juga. Sumiko, tetangganya yang kemarin itu, tahu ada bayi di rumahnya Shikishima. Ternyata dia baik loh. Dia bikinin bubur buat Akiko. Bahkan dia juga ngasih simpenan berasnya tuh. Nah, alur maju nih 1 tahun kemudian. Shikishima dapat kerjaan, ngebersihin ranjau sisa perang yang ada di laut. Walaupun bayarannya gede, tapi ya resikonya juga gede kan? Noriko khawatir, tapi Shikishima berhasil ngeyakinin Noriko kalau semuanya pasti aman. Taunya naik kapal kayu doang loh. Waduh, kalau Noriko tahu mah nggak bakal diizinin tuh. Pas dijelasin, ternyata sengaja emang pakai kapal kayu gitu, karena ada ranjau magnet dari Amerika di sana. Mereka kerja berempat. Ada Noda, si pengembang senjata angkatan laut selama perang, Akitsu, si kapten kapal, dan terakhir Mitsushima. Oke, udah mulai nih mereka. Jadi, ngebersihinnya itu, bom-bomnya harus ditembak biar meledak. Nah, si Shikishima kan jago tuh nembak. Jadi cocok lah ya sama kerjaan ini. Sementara itu, bulan Juli 1946, lagi ada uji coba nuklir Amerika di Bikini Atoll. Secara nggak sengaja, nuklir itu berefek ke si Goji. Hari-hari masih berjalan normal dan berangsur membaik. Bahkan Shikishima juga udah berhasil ngebangun ulang rumahnya. Alur maju lagi nih, ke 1 tahun kemudian, bulan Maret tahun 1947. Noriko dapat kerjaan jadi pelayan di daerah Ginza. Karena dia tuh ngerasa nggak enak. Dia juga mikirnya kasihan Shikishima, nggak bisa cari istri kan jadinya. Tapi malah jadi Shikishima tuh yang kelihatan gak rela kalau si Noriko kerja. Ini di berita, ada serangan Goji nih, nyerang kapal USS Redfish.
Gak cuma itu, Goji juga ngancurin beberapa kapal lainnya. Dan yang lebih parahnya, kelihatan di radar si Goji tuh lagi mengarah ke Jepang. Nah, udah di bulan Mei 1947, mereka diperintahin buat ke dekat Kepulauan Ogasawara. Di situ, mereka nemuin bangkai kapal besar yang udah hancur. Mereka bingung tuh. Shikishima langsung yakin kalau itu ulah si Goji. Soalnya muncul ikan-ikan dari laut dalam kayak yang dia lihat dulu. Akhirnya dia nyeritain tentang kejadian di Pulau Odo waktu itu. Mereka baru sadar kenapa mereka dikirim ke situ. Ya, buat ngulur waktu si Goji sambil nunggu kapal bantuannya sampai. Gak lama, ikan-ikan laut dalam yang ngambang jadi jauh lebih banyak. Pasti si Goji udah deket. Shikishima langsung nyuruh bunyiin alarmnya. Tiba-tiba, kapal penyapu ranjau yang satunya dicaplok. Sambil jalan, mereka ngelepasin ranjau nih, biar diledakin pas si Goji nabrak ranjaunya. Gak mempan dong. Ya udah, coba ditembakin nih sekarang. Akhirnya Noda kepikiran buat ngelepasin ranjau ke mulut Gojinya. Ya, panik dong. Kok udah diaktifin peledaknya, tapi nggak meledak-meledak? Taunya putus kabelnya. Aduh, mana udah makin deket lagi. Shikishima langsung nembakin ranjaunya yang udah ada di mulut si Goji. Wah, meledak tuh. Gojinya juga berhenti. Beneran ngefek kah kali ini? Rusak loh itu mulut Gojinya. Tapi, taunya bisa beregenerasi gitu loh. Sembuh, balik normal lagi. Pas si Goji bangkit, mau nyerang, tiba-tiba itu kapal Takao. Kapal bantuan yang dikirim ke situ. Langsung ditembakin tuh si Goji. Si Goji masuk ke air. Nongol-nongol udah di dekat kapal Takao. Mau dihancurin tuh. Langsung ditembakin lagi. Wah, makin ngamuk nih dia yang ada. Bener aja, dia nyelam ke bawah kapal, terus nyemburin sinar panasnya. Ini sadar-sadar udah di rumah sakit nih si Shikishima. Timnya juga udah di situ nungguin dia sadar. Dia masih ketakutan tuh. Tapi katanya sampai sekarang nggak ada yang tahu keberadaan si Goji. Shikishima ngerasa harus ngasih tahu semua orang kalau Jepang dalam bahaya. Tapi si Noda bilang pemerintah Jepang aja tuh ngerahasiain ini dari masyarakat biar nggak panik. Pas dia pulang ke rumah, Noriko kelihatan khawatir banget. Dia mau tahu ada apa sebenarnya. Ya udah, akhirnya Shikishima nyeritain semuanya ke Noriko. Intinya dia ngerasa gagal, ngerasa bersalah banget. Tapi Noriko beda dari yang lain. Dia malah tetap support Shikishima. Udah selang beberapa hari nih, si Goji muncul lagi. Shikishima yang lagi main-main sama Akiko kaget, tiba-tiba ada sirine bahaya. Langsung ada berita di radio. Katanya si Goji mendarat di Ginza. Nah loh, daerah tempat kerjanya si Noriko dong. Bener, udah ancur-ancuran itu. Semua orang panik lah. Sementara si Noriko masih dalam perjalanan tuh naik kereta. Dari kereta, akhirnya Noriko lihat sendiri apa yang diceritain sama Shikishima. Aduh, keretanya diangkat. Untung si Noriko masih bisa pegangan. Noriko ngelihat bawahnya itu air. Tanpa pikir panjang, dia langsung terjun. Masih selamat nih dia. Tapi udah lemes gitu. Kayak udah pasrah aja lah pokoknya. Tiba-tiba Shikishima datang. Bawa dia lari dari situ. Gak lama, datang nih Teng-Teng nembakin si Goji. Gojinya makin ngamuk. Dia jadi nyemburin sinar panasnya lagi. Noriko nyelamatin Shikishima, didorong tuh ke tempat yang aman. Sementara dia kepental entah kemana. Dan kelihatannya sih kemungkinan besar tewas ya. Hancur banget tuh Shikishima. Padahal dia udah mulai tertarik loh sama Noriko. Ini mereka berempat diajak sama Noda datang ke rapat mantan anggota angkatan laut.
Rapat ini dipimpin sama Hotta, mantan kapten kapal perusak Yukikaze. Intinya, veteran-veteran ini diajak bersatu lagi buat ngelindungin Jepang. Karena emang aparat pertahanan Jepang tuh udah nggak ada. Tapi ya gimana, pada takut kan? Lawannya Godzilla gitu. Di sini, Noda tiba-tiba maju. Dia punya strategi, dan langsung dia jelasin tuh. Jadi, si Goji mau dipancing ke Teluk Sagami, perairan terdalam sekitar 1.500 meter. Nanti, 2 kapal bakal ngurung si Goji pakai kabel yang udah dipasangin tabung gas freon. Pas gas freonnya dikeluarin, Goji bakal kena efek dan langsung tenggelam dengan cepat. Goji yang tenggelam dengan cepat itu bakal kena tekanan air yang besar kan? Nah, tekanan air itulah yang bakal ngancurin si Gojinya. Kalau rencana itu gagal, Noda sama Itagaki dari perusahaan balon Toyo udah nyiapin balon khusus. Jadi balon itu bakal ngedorong si Goji naik lagi ke permukaan. Kemungkinan besar Goji nggak akan mampu buat nahan dekompresinya, jadi pasti bakal hancur. Setelah dengar penjelasan sedetail itu, jadi ada harapan. Semua jadi pada setuju. Malam itu, mereka masih lanjut ngebahas rencana yang tadi. Di sini, Shikishima minta Noda buat nyariin dia pesawat tempur buat mancing si Goji ke teluknya. Walaupun bahaya banget, tapi dia seakan udah rela mati deh pokoknya. Nah, akhirnya dapet nih pesawat tempurnya. Canggih, tapi kondisinya udah nggak layak terbang. Buat benerinnya, dia langsung kepikiran mau nyari si Tachibana. Susah banget nyarinya. Dia sampai ngirimin banyak surat tuh buat mancing si Tachibana. Sampai suatu malam, pas dia pulang ke rumah, ada yang mukul dia dari belakang. Taunya itu si Tachibana, dia nerima semua suratnya. Tapi Tachibana nggak mau bantu. Shikishima masih berusaha ngeyakinin Tachibana nih. Dia akhirnya ngasih tahu rencananya. Dia mau nerbangin pesawat yang penuh bahan peledak ke mulut si Goji. Udah besok harinya nih. Ternyata si Tachibana datang tuh. Dia mau bantu. Sementara mereka semua siap-siap, si Goji udah muncul lagi. Dan diperkirakan besok sekitar jam 11 dia bakal sampai di Teluk Sagami. Tapi di misi ini, Mizushima gak diizinin ikut. Karena dia belum pernah ikut perang sebelumnya. Akitsu sama Noda mikirnya kalau emang ini berhasil, Mizushima bisa dapat masa depan yang lebih baik. Oke, udah harinya nih. Sebelum pergi, Shikishima ninggalin uang buat Sumiko. Sekalian nitipin Akiko. Nah, udah kelihatan banyak ikan laut dalam yang ngambang tuh. Satu kapal yang mancing si Goji dihancurin itu. Saat itu juga Shikishima berangkat. Si Gojinya udah di pelabuhan. Rencana harus tetap jalan. Di sisi lain, Sumiko nerima surat yang ditujuin buat Shikishima. Entah ya itu isinya apa, tapi kayaknya penting. Ini Shikishima udah mulai mancing Gojinya nih. Dia berhasil bawa Goji masuk ke laut lagi. Tapi si Goji ngamuk. Dia nyemburin sinar panasnya. Jadi nyebabin gelombang besar tuh. Mereka harus tetap jalanin misi ini selagi si Goji ngisi ulang daya panasnya itu. Nice, berhasil diperangkap tuh si Goji. Langsung dilepasin gas freonnya. Bener, si Goji langsung tenggelam. Dia kehilangan daya apungnya karena gas freon itu. Tapi ternyata si Goji masih selamat dong. Harus buru-buru beralih ke plan B. Pas dipaksa angkat naik, tiba-tiba berhenti di kedalaman 803 meter. Ternyata Goji berhasil ngelepasin diri. Hotta merintahin buat narik si Goji. Meskipun kedua kapal udah pada kekurangan daya dorong, tapi tetap dipaksain. Saking beratnya, sampai ambruk itu tiang dereknya. Tiba-tiba si Mizushima nongol. Naik kapal tunda dia. Wah, bandel banget ya dia. Dan dia nggak sendirian. Dia juga bawa banyak pasukan. Mereka langsung diperintahin buat narik si Goji ke permukaan. Itu kelihatannya si Goji cedera serius deh. Gara-gara dekompresinya itu. Ngamuk itu dia. Udah siap-siap buat nyemburin sinar panasnya lagi ke kapal-kapal. Shikishima datang. Dia nabrakin pesawatnya ke mulut si Goji. Wah, hancur tuh langsung kepalanya. Semua udah pada sedih tuh. Tapi tiba-tiba mereka lihat Shikishima selamat. Ternyata si Tachibana masangin kursi pelontar di pesawatnya itu. Sementara itu, energi sinar panas yang tadi udah siap disemburin malah jadi ngancurin tubuh Gojinya sendiri.
Di akhir scene, mereka udah balik ke pelabuhan lagi nih. Sumiko kelihatan buru-buru banget tuh. Dia mau ngasih surat yang tadi itu. Ternyata itu surat dari Noriko. Noriko masih hidup. Dia dirawat di rumah sakit sekarang. Wah, terharu banget nih Mimin. Jadi ini mah dinikahin ya. Apa itu ya di lehernya Noriko? Wah, nggak beres nih. Sementara itu, sepotong daging Godzilla yang tenggelam ke laut kelihatan mulai bergenerasi lagi. Ya, itu tadi alur cerita dari film Godzilla Minus One. Wah, ini sih bakal ada lanjutannya nih kayaknya. Siapa yang setuju Mimin buatin lagi kalau emang ada lanjutannya? Komen di bawah ya. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.